Oke, teman-teman, salam sehat selalu. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan, dan tadi saya baru menyaksikan ya cuplikan gol-gol yang dibuat oleh salah satu striker lokal kita yang paling moncer pada musim 2022-2023 di Liga 1 BRI atau Liga Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ramadhan Sananta, ini striker yang bermain untuk PSM Makassar dan ikut punya andil membawa tim Juku Eja menjadi juara pada musim kompetisi 2022-2023, dan dia mencetak 11 gol dan 2 assist dalam 24 penampilan bersama dengan PSM Makassar. Ramadhan Sananta luar biasa ya, anak muda berusia 20 tahun ya, berusia 20 tahun ini tampil sangat baik ya bersama dengan PSM. Siapa yang menyangka atau siapa yang menduga kalau Ramadhan Sananta kemudian menjadi bintang? Bahkan untuk masuk ke tim nasional pun ini sulit untuk bisa dipercaya. Termasuk oleh Ramadhan sendiri. Kalau melihat dari penampilan dia sejak ketika tampil di Persikabo ya, sebelum dia ikut trial di PSM pada bulan Mei tahun yang lalu, dan akhirnya dia direkrut terpilih oleh pelatih Bernardo Tavares, ini pelatih dari PSM Makassar, dan dia bukan siapa-siapa. Tidak ada yang mengenal Ramadhan Sananta sebelum dia berada di PSM Makassar, dan akhirnya dia begitu cepat untuk menjadi salah satu top skor terbaik ya untuk pemain Indonesia. Dia berada di antara deretan striker-striker top luar negeri atau striker asing yang bermain di Liga Indonesia. Dari 10 teratasnya, dialah satu-satunya pemain lokal yang ikut bersaing. Memang kita tahu bersama yang menjadi top skor adalah Matheus Pato ya, pemain dari Borneo. Kemudian ada David da Silva dari Persib Bandung, ada Ilyas Pašušević dari Bali United, juga ada Private Mbarga Bali United ya, dari sana ada Gustavo Tocantins dari Barito, banyak, ada Lulinya juga di sana dari Madura United, Alex Martin dari Persikabo. Ini nama-nama yang ada. Rio Matsumura dari Persisolo. Dan dia bersama dengan rekan dia, gelandang serang yang terpilih menjadi pemain terbaik di Liga 1, William Pluim, yang juga kapten kesebelasan PSM Makassar, sama-sama membuat 11 gol. Ini luar biasa kalau bisa dikatakan. Dan ketika dia dipanggil oleh STY atau Sintayong, arsitek tim nasional kita, masuk ke tim nasional, dan ini suatu lompatan yang saya pikir luar biasa, signifikan bagi seorang Ramadhan Sananta. Karena hanya dalam satu musim, kemudian dia dilirik masuk ke tim nasional. Dan dia sendiri tentunya akan terkaget-kaget. Tapi memang harus dibayar karena prestasinya oke bersama dengan PSM Makassar. Nah, kalau kemudian setelah membawa PSM ini menjadi juara, ya, setelah menunggu begitu lama ya, tahun 2000 terakhir bisa menjadi juara, 23 tahun harus bisa menanti ini. Dan kemudian ada isu-isu rumor bahwa dia akan segera hengkang karena kontrak dia ya semenjak Mei tahun lalu itu memang cuma 1 tahun dengan opsi perpanjangan ya yang akan ditawarkan oleh manajemen PSM. Nah, kemudian muncullah bahwa dia sudah menandatangani prakontrak lah bersama dengan salah satu klub di ibu kota, yang katakan di sini Persija, karena banyak klub-klub ketika dia tampil luar biasa bersama dengan PSM itu mengincar Ramadhan Sananta, apalagi ketika dia masuk tim nasional. Ya, wajar ya, karena dia paling menonjol untuk ukuran striker di lokal ya di Indonesia. Tapi kemudian mengerucut itu mungkin dia ke Persija katanya, tapi sekarang kan belum kepastian. Saya sudah coba untuk menghubungi beberapa petinggi di Persija juga, teman-teman juga, bahwa memang itu belum pasti, belum kenyataan, dan dia masih tetap menjadi milik bagi PSM Makassar. Nah, sekarang kan konsentrasi bagi Ramadhan Sananta ini ada di Kamboja. Dia sedang ikut bersama dengan pasukan timnas U22 di bawah pelatih Indra Safri untuk fokus di SEA Games ya. Sudah melewati pertandingan pertama, Indonesia menang dengan 3-0 melawan Filipina di grup A, dan Ramadhan Sananta bermain di sana belum ditarik keluar di babak kedua, dan sekarang sedang fokus untuk berhadapan di pertandingan kedua melawan Myanmar nantinya pada Kamis tanggal 4 ya, Mei. Nah, sementara dia konsentrasi di sana karena ada 2 pemain PSM yang dipanggil untuk masuk. Selain Ramadhan Sananta juga ada Ananda Rayhan Alif, ini gelandang bertahan yang sangat bagus dan menjadi pemain salah satu favorit saya juga ketika dia tampil begitu luar biasa ya
bersama dengan PSM dan selalu bisa mendapat tempat ya diberikan oleh pelatih Tavares di sini. Nah, apakah dia akan keluar? Ini kita balik ke Ramadan. Saya pikir sebenarnya Ramadan bertahan aja ya kalau bisa. Karena kan belum tentu bisa menjamin bahwa dia akan tampil segacor, sebagus ketika di PSM. Ini juga tidak terlepas dari polesan seorang pelatih Tavares ya dari sana. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa terbantahkan. Dia ada walaupun jam bermain memang terasa bagi Ramadan mungkin kurang. Dia ingin keluar karena ingin mendapatkan jam bermain yang banyak sebagai pemain inti tentunya. Ya apalagi mungkin di Persija kalau di Persija Kemencik sudah tidak bisa diperpanjang atau Abdul Helal sudah keluar nggak bisa diperpanjang lagi kan dia punya kesempatan kalau bermain. Tapi saya pikir ini berbeda. Karena di PSM itu Ramadan ada, walaupun ini sering bergantian dengan Everton Nascimento di garis depan, tapi dia beruntung karena dia punya seorang gelandang yang baik, ya pengumpan, ya, asis yang oke dengan passing-passing akurat seperti William Pluim, kapten dari PSM, selalu dimanjakan bagaimana dia tahu pergerakan-pergerakan yang ada di lini serang, termasuk oleh Ramadan Sananta. Jadi dia harus punya rasa terima kasih kepada dua orang, seluruh teman-teman juga yang ikut punya andil ya. Ada Isa Sayuri bersaudara yang muncul dari flank, banyak gelandang-gelandang juga yang ikut membantu dia termasuk Kenzo Nambu ya. Oke lah Akbar Tanjung di sana yang bisa banyak membantu dia juga ya. Ada Rashid di sana juga, ada Apang. Tapi ada dua orang yang saya lihat yang punya andil besar di dalam kemajuan Ramadan Sananta ini. Pertama pelatih Tavares dan kedua William Pluim. Dua orang ini yang mungkin sulit untuk didapati oleh seorang Ramadan Sananta ketika dia akan pindah klub ya, ke klub manapun yang dia akan pindah. Karena akan berbeda situasi dan kondisinya. Siapa yang bisa menopang dia di lapangan, di dalam lapangan. Dia akan perlu orang yang bisa tahu cara bagaimana memberikan assist ya bagi seorang striker, dan juga ada orang yang bisa mengetahui dari pinggir lapangan, dari luar lapangan, memberikan motivasi-motivasi, pengarahan-pengarahan, taktik dan strategi ya dari Tavares. Kalau di dalam kan William Pluim. Nah ini yang susah yang akan dicari oleh Ramadan kalau dia memilih untuk pindah. Karena ketika dia masuk di PSM baru semuanya terbuka. Ya. Bagaimana sinarnya itu terang sekali. Termasuk juga main dipanggil di tim nasional. Kalau bukan di PSM kita tidak mungkin. Ya. Itu hanya satu musim loh. Ya, musim pertama dia di PSM. Kalau dia di klub lain, saya kira sulit. Ya. Nah, dia terdongkrak juga karena PSM ini menjadi juara. Jadi memang layak sekali dia untuk dipanggil di tim nasional dan STY melirik dia untuk ada dalam bersaing di garis depan bersama dengan teman-teman dia kalau di tim senior ya. Kita tahu bersama kan ada Dimas Derajat, ya, ada Denny Sulistiawan yang ada di depan dan dengan Ramadan Sananta ini. Nah itu dia harus dipikirkan matang oleh seorang Ramadan. Ya biarlah dia fokus sementara ini di SEA Games, tidak boleh diganggu dulu, ya karena targetnya kan tidak main-main ini. Sebuah misi yang sulit untuk bisa lolos ke final dan bisa menjadi juara di SEA Games ketika menunggu begitu lama ya 32 tahun tidak bisa mendapatkan medali emas itu setelah tahun 91 di Manila. Kalau untuk ke semifinal ya oke lah Ramadan Sananta dan kawan-kawan bisa lolos kalau bisa melihat di grup yang agak lunak di grup A ini kan. Tapi kan kita belum tahu apakah bisa ke final dan bisa menjadi juara. Masih menjadi tanda tanya juga. Karena lawan-lawan dari grup B itu kuat-kuat dengan Vietnam juara bertahan, ada Thailand termasuk dengan Malaysia. Ya. Jadi memang dia perlu fokus setelah selesai dari SEA Games mungkin baru dia bisa melihat kemana. Tapi saran saya ya bertahan aja. Kalau dia mau untuk bisa berkarir lebih panjang, ya, baru satu musim kan. Dan pasti PSM juga manajemen akan memperpanjang, akan berusaha untuk bisa memperpanjang kontrak dia, menambah gaji dia bersama dengan Juku Eja, dan dia bisa bermain karena chemistry-nya sudah dapat bagi seorang Ramadan. Tidak gampang ketika dia keluar dari satu klub dan dengan hanya 4 caps, 4 kali bermain tanpa gol di Persikabo, kemudian dia hengkang memilih untuk ke PSM dan terpilih. Itu tidak mudah hanya dalam satu musim. Bahkan dia hanya butuh mungkin 14 pertandingan, kalau nggak salah, tuh sudah membuat 14-15 pertandingan di awal untuk membuat 8 gol dan 1 assist. Ini kan cepat dia punya proses. Sebelum akhirnya dia bisa mencetak 11 gol dalam 24 laga dengan 2 assist yang saya bilang di awal tadi. Jadi progresnya kan bagus. Coba kalau dengan pelatih lain, ya misalnya
atau dengan tidak ada William Pluim di sana, ini akan sulit bagi seorang. Jadi dia memilih klub yang tepat, klub yang bagus untuk karirnya, PSM Makassar. Nah, dia bertahan di sana, ini bagus buat dia. Apalagi untuk menghadapi musim yang akan datang, kalau PSM manajemen bisa menambah kekuatan lagi di garis tengah, wah ini akan tambah kuat untuk seorang Ramadan Sananta di depan. Karena pilihan bagi Tavares itu memang hanya ada dua kan sejauh ini ya, sebelum ada mungkin aja ada mendatangkan pemain-pemain baru penyerang, tapi saya pikir jaminan utama sudah ada di Ramadan Sananta di samping Everton. Ya kalau Everton misalnya dilepas dan ada striker lain yang masuk, tentunya akan bersaing dengan Ramadan, tapi Ramadan pasti akan mendapat tempat. Cuma mungkin dia ingin lebih banyak yang bermain, bukan hanya memenasi bangku cadangan. Mungkin itu dalam benak pikiran sehingga dia akan keluar mendapatkan jam bermain yang banyak. Tapi kan tidak akan segampang, sebagus ya, auranya yang dia dapat di PSM dengan dukungan yang luar biasa dari pendukung pasukan Ramang ini yang memadati di Parepare ya, di Stadion Gelora B.J. Habibie. Karena saya juga sudah ke sana dan menyaksikan langsung ya. Waduh, pertama kali saya melihat ini luar biasa. Bagaimana dukungan militansi dari pendukung PSM ini terhadap pasukan Ramang. Dan ini ya harus bersyukur bagi seorang Ramadan Sananta. Ya, kembali saya bilang tadi kan di awal, kalau bukan di PSM dia tidak akan punya nama yang sekarang ini bisa orang tahu ada di tim nasional. Ya, atau ada sekarang di SEA Games. Ya, jadi saya pikir dia perlu untuk bersyukur dan memikirkan ini dengan matang. Ya, kalau dia bersama terus dengan PSM, saya yakin dia akan tambah matang. Ya, jam bermain dia akan jauh lebih bagus. Dan ini sudah bagi manajemen PSM pasti dia akan melepas. Dia hanya akan bersama terus dengan PSM karena ini satu keping aset yang berharga yang dimiliki oleh Juku Eja. Dan juga dia sudah bisa mendapatkan perhatian, kepercayaan dari seorang Tavares. Dan itu kan sudah diperlihatkan. Sudah dibayar dengan lunas di lapangan oleh seorang Ramadan ketika ada kepercayaan itu, dan 11 gol. Tidak main-main untuk seorang pemain lokal yang paling tinggi yang bersaing karena kita tahu bersama kan di Liga 1 ini semua menjadi milik kalau urusan cetak gol adalah pemain-pemain asing yang saya sebut tadi. Tapi ada Ramadan di sana yang menyelinap di antara 10 nama. Luar biasa bersama dengan William Pluim tentunya rekannya setim. Jadi saya pikir bagi Ramadan ya dia harus, menurut saya harus tetap bertahan di PSM. Tapi semua kembali ke Ramadan, masa depan ditentukan oleh diri sendiri. Kalau dia ingin pergi silakan, karena PSM juga tidak akan bergantung kepada seorang pemain. Ya, ini kolektivitas permainan tim dan mereka mempersilahkan tentunya. Itu kemauan kalau seorang pemain ingin pergi silakan. Karena mereka bisa mendapatkan juga pemain-pemain yang baik. Ya. Tapi kalau dia bertahan ini kan akan jauh lebih bagus bersama dengan PSM. Ya, ini tips dari saya untuk seorang anak muda seperti Ramadan Sananta, dan pasti dia bisa mencetak gol lebih banyak lagi kalau diberikan kesempatan untuk di Liga 1 yang akan datang di mana PSM akan mempertahankan gelar. Dan dia harus bangga bersama dengan memakai kostum PSM karena akan ikut di playoff Piala Champions Asia kalau lolos setelah melewati Bali United kan oke. Akan tampil di Liga Champions Asia. Tidak mudah juga. Tidak gampang untuk bisa tampil di sana. Nah, kesempatan itu ada di PSM. Makanya saya berpikirlah secara bijak bagi seorang Ramadan. Dan sekali lagi saya pikir, semuanya kembali ke diri Ramadan untuk bisa melihat dia bersama dengan PSM atau ke luar dari PSM. Ewako Juku Eja. Ewako PSM. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.